Bencana alam merupakan fenomena alam yang tidak bisa diprediksi dengan pasti dan kerap menimbulkan dampak yang merusak bagi manusia dan lingkungan. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa contoh bencana alam yang terjadi di berbagai belahan dunia, serta dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam tersebut. Gempa bumi Aceh tahun 2004. Pada tanggal 26 Desember tahun 2004, sebuah gempa bumi dahsyat dengan magnitudo 9,1 skala Richter mengguncang wilayah pesisir Sumatera dan menyebabkan tsunami besar yang menghantam pesisir Aceh. Gempa bumi tersebut terjadi di lepas pantai Sumatera dan menyebabkan gelombang tsunami setinggi 15 meter yang menghancurkan sejumlah kota dan desa di Aceh. Lebih dari 200.000 orang meninggal dunia dalam bencana ini, dan banyak lagi kehilangan tempat tinggal dan keluarga mereka. Berikut rekaman video saat terjadinya gempa dan tsunami. Erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Erupsi Gunung Merapi kembali menandakan aktivitas vulkanik gunung aktif itu kembali meningkat. Dalam sepekan ini, Merapi memang terus menunjukkan peningkatan aktivitas hingga membuat masyarakat waspada. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2010, Gunung Merapi, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, meletus dengan dahsyat. Erupsi tersebut menyebabkan awan panas dan lahar vulkanik yang menghancurkan rumah dan kebun warga di sekitar gunung. Lebih dari 300 orang tewas dalam bencana tersebut, dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal mereka. Erupsi Gunung Merapi merupakan salah satu erupsi terbesar yang terjadi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, dan tentunya mengingatkan kembali momen juru kunci Gunung Merapi, yaitu Mbah Marijan memberikan wejangan sebelum meninggal dunia pada 2010. Tantangannya Merapi supaya orang nesu, kuwi kudune bego-bego aja ngrusak daerah Jogja. Arep nek Klaten mbuh ora ngerti, Magelang mbuh ora ngerti. Nek arep butuh ning aja kuwi ben diwae ning metune ben diparingi pasir ning aja metu Jogja-Jogja ku lumrah aja ngantek butuh pasir nganggo bego. Bupati Sleman karo Bupati Klaten, Magelang, Boyolali.
Kuwi papat kuwi nek iso kudu mikir. Kudu mikir. Ora iso mikir kuwi bakal diwehi ning anggapan panas. Terang cetok. Jenenge ngrusak alam. Kuwi pamane bupati papat ki mau Sleman, Klaten, Boyolali, Magelang. Papat kuwi. Kuwi ning nek anggere bego ku ora gelem mburat sak teruse bakal diparingi anggapan panas. Dawe yang rapi. Mbah Marijan meyakini, kalau erupsi tidak akan merusak jika manusia berlaku bijak dan menjaga apa yang jadi pantangan Gunung Merapi. Gempa bumi dan tsunami Jepang tahun 2011. Pada tanggal 11 Maret tahun 2011, Jepang mengalami gempa bumi dahsyat dengan magnitudo 9 skala Richter di lepas pantai timur laut Jepang. Gempa ini merupakan salah satu gempa terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dan menyebabkan kerusakan yang sangat besar di daerah sekitarnya. Selain itu, gempa ini juga memicu tsunami besar yang menghantam pantai Jepang dan menewaskan ribuan orang. Gempa ini terjadi pada pukul 14.46 waktu setempat dan mengguncang wilayah Honshu, pulau terbesar Jepang. Gempa ini terjadi akibat aktivitas subduksi, yaitu ketika lempeng tektonik Pasifik tenggelam di bawah lempeng tektonik Asia. Gempa tersebut menyebabkan pergerakan vertikal pada lapisan bumi di bawah Samudra Pasifik, yang pada akhirnya memicu gelombang tsunami. Tsunami yang dihasilkan oleh gempa ini sangat besar dan menghantam pantai Jepang dalam beberapa menit setelah gempa terjadi. Tsunami ini mencapai ketinggian lebih dari 10 meter di beberapa daerah dan menyapu sejumlah kota dan desa di sepanjang pantai timur laut Jepang. Tsunami ini menewaskan lebih dari 15.000 orang dan menyebabkan kerusakan parah pada banyak bangunan dan infrastruktur. Banyak wilayah yang terkena dampak. Gempa dan tsunami Jepang 2011 juga mengalami kekacauan dan bencana nuklir akibat kerusakan pada pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi. Gempa bumi dan tsunami merusak sistem pendingin reaktor nuklir, yang mengakibatkan kebocoran radiasi dan peledakan hidrogen di beberapa reaktor. Badai Sandy di Amerika Serikat tahun 2012. Pada Oktober tahun 2012, Amerika Serikat mengalami salah satu bencana alam terburuk dalam sejarahnya dengan datangnya Badai Sandy. Badai ini disebut-sebut sebagai Superstorm Sandy karena ukurannya yang sangat besar dan dampaknya yang merusak. Badai ini mempengaruhi sebagian besar pantai timur Amerika Serikat, terutama di wilayah New Jersey dan New York. Badai Sandy muncul dari sebuah sistem tekanan rendah yang terbentuk di Karibia dan bergerak ke utara menuju pantai timur Amerika Serikat. Bahkan gedung-gedung di pusat kota Manhattan mengalami kerusakan serius akibat banjir. Selain itu, Badai Sandy juga menyebabkan kerusakan pada infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Menurut laporan resmi, Badai Sandy menewaskan sedikitnya 233 orang dan merusak lebih dari 650.000 rumah dan bangunan. Kerugian finansial akibat badai ini mencapai lebih dari 70 miliar dolar, menjadikannya salah satu bencana alam terburuk dalam sejarah Amerika Serikat. Pada tahun 2019 hingga 2020, Australia mengalami kebakaran hutan terburuk dalam sejarahnya yang terjadi selama beberapa bulan dan mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Kebakaran ini terjadi di sebagian besar wilayah Australia, terutama di negara bagian New South Wales, Victoria, dan South Australia. Pada awal kebakaran, para ahli mengatakan bahwa suhu yang tinggi, angin kencang, dan kekeringan yang parah adalah faktor utama yang memicu kebakaran ini. Selama musim panas, suhu di beberapa wilayah mencapai lebih dari 40 derajat Celcius,
yang membuat kebakaran sulit dikendalikan. Angin kencang juga mempercepat penyebaran api di sekitar hutan dan membawa asap jauh ke daerah-daerah yang lebih jauh. Kebakaran hutan Australia pada tahun-tahun 2019 sampai tahun 2020 menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Tidak hanya merusak habitat alami hewan liar dan tumbuhan, kebakaran ini juga menghancurkan rumah-rumah, tempat kerja, dan infrastruktur penting lainnya. Selain itu, kebakaran juga menyebabkan kerugian besar bagi ekonomi Australia, terutama dalam industri pariwisata dan pertanian. Banyak upaya yang dilakukan untuk memadamkan kebakaran ini, baik oleh petugas pemadam kebakaran, pasukan militer, maupun warga lokal. Namun, upaya ini terbatas karena wilayah yang terbakar sangat luas dan sulit dijangkau. Selain itu, kurangnya sumber daya, seperti air, personil pemadam kebakaran, dan peralatan yang memadai, juga menyulitkan upaya pemadaman kebakaran. Setidaknya dalam peristiwa ini ada 24 orang tewas, 500 juta hewan mati, 8.000 koala mati, lebih dari 5,5 juta hektar terbakar, lebih dari 1.400 rumah hancur, lebih dari 10 juta orang dalam tingkat beracun asap kebakaran hutan. Pada tahun 2021, India mengalami musim banjir yang parah di beberapa negara bagian. Banjir tersebut mengakibatkan kerusakan yang signifikan pada properti dan infrastruktur serta menimbulkan korban jiwa dan kehilangan harta benda. Salah satu negara bagian yang paling terkena dampak banjir adalah Assam. Sejak awal musim hujan pada bulan Juni, provinsi ini mengalami hujan deras dan meluapnya sungai-sungai yang melintasi daerah tersebut. Pada awal Juli, lebih dari 2,7 juta orang di Assam dilaporkan terdampak banjir dan lebih dari 70.000 hektar lahan pertanian terendam air. Selain Assam, negara bagian lainnya yang terkena dampak banjir adalah Bihar, Kerala, Maharashtra, dan Uttar Pradesh. Pada bulan Juli, banjir di Kerala mengakibatkan lebih dari 30 orang tewas dan ribuan orang mengungsi dari rumah mereka. Di Maharashtra, lebih dari 200 orang tewas akibat banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh hujan deras. Pemerintah India telah berusaha keras untuk mengatasi dampak banjir tersebut. Tim penyelamat dan relawan telah dikerahkan untuk memberikan bantuan dan evakuasi korban. Bantuan keuangan dan material juga telah disalurkan kepada orang-orang yang terkena dampak banjir. Namun, banjir di India menjadi isu yang kompleks karena beberapa faktor seperti deforestasi, penggundulan hutan, pembangunan infrastruktur yang tidak terkendali, dan perubahan iklim. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir dan memperburuk dampaknya pada masyarakat dan lingkungan. Pada tanggal 28 September tahun 2018, wilayah Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah dilanda gempa bumi berkekuatan 7,5 skala Richter yang kemudian diikuti oleh tsunami setinggi 6 meter. Gempa bumi tersebut mengakibatkan kerusakan bangunan dan infrastruktur yang parah serta menewaskan ribuan orang. Gempa bumi dan tsunami ini adalah bencana alam yang sangat dahsyat dan menyebabkan kehancuran yang sangat besar. Menurut laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, bencana ini menewaskan lebih dari 300 orang dan melukai lebih dari 10.000 orang. Gempa bumi ini juga mengakibatkan banyak warga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi. Akibat bencana ini, puluhan ribu orang terdampak langsung dan membutuhkan bantuan dan pengobatan. Penyebab gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah pada tahun 2018 adalah karena adanya lempeng tektonik di bawah permukaan laut yang saling bergeser. Lempeng tektonik yang terus bergerak inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi dan tsunami ini menjadi perhatian dunia dan banyak bantuan serta dukungan yang diberikan oleh berbagai negara dan lembaga internasional untuk membantu korban bencana. Tim SAR, Search and Rescue,
dari berbagai negara juga datang untuk membantu proses evakuasi dan pencarian korban yang masih tertimbun.